Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah membaca dari pasal 23. Ada perkataan-perkataan Daud yang kita lihat bersama sebagai kalimat akhir daripada pemerintahan Daud. Sudah panjang kisah tentang Daud kita pelajari bersama di kitab 2 Samuel. Tetapi seperti pasal 21, Daud tidak pernah memonopoli satu pekerjaan. Daud tidak pernah berkata bahwa akulah raja dan tidak ada daerah yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tapi saudara perhatikan bahwa Daud mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk ikut bersama dalam meraih kemenangan-kemenangan. Daud mengajak yang bernama pasal 21 ayat yang ke-17, Abisai anak Saruya. Ada lagi yang bernama Sabkai orang Husa, ayat 18. Lalu kita baca lagi Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem. Ada yang disebut dengan Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskan Goliat. Lalu kita baca tadi di pasal 23, para pahlawan yang mengiringi Daud. Ada Esibaal, ada yang disebut dengan Eliezer anak Dodo orang Ahohi. Ada lagi yang bernama ayat yang ke-11 Sama anak Agi orang Harari. Ada lagi di pasal yang sama ayat yang ke-13 dan 14, perwira-perwira yang bersama-sama dengan Daud. Karena kemenangan Daud itu adalah kemenangan rakyat Israel. Tidak pernah Daud berkata, cuma aku pahlawan itu. Tapi dia melatih, dia membentuk pribadi-pribadi orang Israel menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, yang sanggup berperang karena Allah Daud adalah Allah orang Israel. Sehingga kita perhatikan, bukan cuma keluarga Daud yang makin lama makin kuat, tetapi orang-orang Israel mencetak kemenangan-kemenangan dan tidak menjadi sebuah tradisi orang cuma memberkati Daud, mengeluh-elukan Daud, tetapi seluruh bangsa Israel mendapat kemenangan-kemenangan. Itulah yang dikerjakan Daud di sepanjang masa pemerintahannya. Bukan kepadaku saja. Coba kita buka di dalam Mazmur 18. Mazmur 18.
selalu dipergunakan dengan kata barang siapa. Allah memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Itu berarti bagi semua orang yang hidup dengan kebenaran, bagi setiap orang yang hidup dalam kesucian tangannya. Pasal 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup? Ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ayat 18. Apabila orang-orang benar berseru, maka Tuhan mendengar. Ayat 19. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ayat yang ke-23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung kepadanya. Begitu yang dilakukan Daud, membentuk pribadi-pribadi menjadi orang-orang yang belajar hidup dengan takut akan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Allah membuat kriteria bukan khusus hanya untuk Daud, tetapi dibagikan kepada setiap orang yang belajar hidup berkenan kepada Daud. Karena Daud ingin setiap orang punya pengalaman yang sama dengan apa yang dialaminya. Ia punya pengalaman yang sama seperti apa yang menjadi pengalaman Daud. Karena ingin dibagikan kepada Daud rahasia-rahasia kemenangannya. Begini loh, kalau engkau mau menang, begini. Kalau engkau mau rasakan penyertaan Allah, begini. Kalau engkau tidak mau ditinggalkan Tuhan. Karena Allah Daud adalah Allah semua orang. Sehingga kita melihat ada catatan-catatan yang tidak terbaca. Selama ini kita tidak pernah membahas tentang kemenangan-kemenangan dari orang-orang yang bekerja sama dengan Daud. Misalkan kembali ke 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-11. Sesudah dia sama anak Hagi orang Herari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah sama anak Hagi ini di tengah-tengah ladang. Ia mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kita gak pernah dengar cerita ini. Ada sama anak Hagi orang Herari yang seorang diri mempertahankan ladang kacang merah dengan memukul kalah orang Filistin, sementara
semua tentara Israel sudah tinggalkan ladang itu. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi ada kemenangan-kemenangan yang tidak tercatat dalam cerita sejarah orang Israel. Tapi kita melihat bagaimana Allah membuat kisah-kisah yang luar biasa dialami oleh seluruh pengiring. Kata ayat 8, inilah nama pahlawan yang mengiringi Daud. Allah kita adalah Allah yang memberkati tanpa memperhatikan anak siapa, dari mana, orang mana. Tetapi setiap orang yang hidup berkenan kepada Allah mendapatkan kesempatan untuk mengalami kuasa Allah. Setiap orang yang kepadanya diberikan kesempatan untuk menghormati Allah. Sementara ada orang-orang yang hidup benar, sementara ada orang-orang yang hidup layak di hadapan Allah, sementara ada orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah, maka Allah punya perhatian khusus kepada mereka. Ini yang diinginkan oleh Allah, mempunyai satu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Yang diinginkan oleh Allah, mempunyai satu pola hidup yang sesuai. Gak harus Raja Daud, gak harus Musa, tidak harus pemimpin-pemimpin Israel, tetapi setiap orang, termasuk di dalamnya jemaat Bulak-Seraya. Engkau dan saya berhak mengalami kemenangan-kemenangan Allah, berhak mengalami pembelaan-pembelaan Allah, berhak mengalami puasa Allah. Engkau berhak. Sebab itu mari kita belajar untuk melakukan setiap kehendak Allah sesuai apa yang Allah inginkan. Jadi tidak seorang pun akan dibiarkan oleh Allah. Oh, ini bukan Daud. Oh, ini bukan Saul. Oh, ini bukan Nabi Musa. Tidak. Kalimat itu dituliskan di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat yang pertama. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajari dan melakukan dengan setia. 2, silakan. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bersama, bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Amin. Bukan kepada nenek moyang, tapi kepada kita. Tapi bukan berarti Allah tidak memperhatikan nenek moyang kita. Semua diperhatikan Allah. Tapi Allah Musa adalah Allah kita. Allah Abraham adalah Allah kita. Allah Daud adalah Allah kita. Bukan hanya bagi nenek moyang kita, tetapi bagi
setiap orang yang hidup benar dan belajar takut akan Allah diberi kesempatan untuk mengalami kebenaran kuasa Allah. Kisah para Rasul pasal yang terakhir, yaitu pada pasal yang ke-28. Kisah para Rasul 28. Dan Paulus, ayat 30, 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri, ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu habislah ayat 31. Kisah para Rasul tidak pernah punya kalimat penutup. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Roma contohnya, kita perhatikan Roma pasal 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad, tetapi sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia yang satu-satunya Allah, penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Korintus, 2 Korintus pasal 13 ayat 12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan semua kitab-kitab Paulus ditutup karena suratan-suratan itu punya kalimat penutup, tapi tidak dengan kisah para rasul. Tidak ada kata penutup. Mengapa? Sebab diberi kesempatan untuk setiap orang sesuai dengan pengalamannya akan melanjutkan ayat demi ayat dengan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang membuat kita boleh bangga, sebab kita dijadikan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bicara tentang predikat ini, berbicara tentang predikat pengalaman pribadi. Allah yang disembah Abraham, Yakub, Allah yang sama disembah oleh Daud, oleh nabi-nabi. Penutup sejarah penginjilan pertama adalah kisah para rasul. Kita adalah generasi-generasi yang punya kisah berikutnya, pengalaman kita bersama Allah.
hingga saudara tidak perlu kehabisan pengalaman, hingga kita hanya ambil jeplak, pinjam dari pengalaman si A, pengalaman si B, pengalaman si C. Karena Allah mau saudara yang punya pengalaman, yang akan memberitakan pengalaman itu sesuai dengan apa yang Allah izinkan kita alami. Itulah sebabnya kita punya hari-hari ke depan merupakan hari-hari pengalaman. Dan pengalaman inilah yang menjadikan saudara